Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu dengan saya, Bu Andi Andita Patria Andarina dari SMP Negeri 22 Surabaya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebelumnya, mari kita mengucapkan bersama-sama salam profil pelajar Pancasila. Salam. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sebelum memasuki materi inti, kita akan mempelajari KD dan tujuan pembelajaran, peta konsep dalam pembelajaran hari ini, yakni membahas mengenai kedaulatan, hakikat dan teori kedaulatan, bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, konflik-konflik yang mengancam kedaulatan, serta nilai karakter profil pelajar Pancasila. Menurut Harold J. Laski, kedaulatan adalah kekuasaan yang sah dan tertinggi menurut hukum kekuasaan tersebut, meliputi golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya. Hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan terbagi menjadi dua, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kali ini kita akan membahas mengenai kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut adalah kedaulatan keluar. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat pokok kedaulatan. Ada 4 sifat. Yang pertama, asli, yang kedua permanen, ketiga tunggal, dan keempat tidak terbatas. Bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Menurut amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Halo anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan dalam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama,
demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1959. Dalam demokrasi parlementer menetapkan pemerintahan presidensil dengan kekuasaan yang besar berada di tangan presiden. Pada tanggal 14 November tahun 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensil berubah menjadi parlementer. Dalam demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga tahun 1966, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah kekuasaan presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum dengan menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Anak-anak, setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru dengan Presiden Soeharto, maka digaungkan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang inti dari pembelajaran hari ini, yakni mengenai adanya konflik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa hal ini termasuk dalam ancaman yang mengganggu kedaulatan negara. Di antaranya ada kasus yang pertama, yakni kelompok separatis KKB Papua. Yang kedua, konflik di perairan Natuna. Kelompok separatis KKB Papua ini bertujuan untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka seringkali melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak hanya menyasar pada TNI Polri, tetapi juga menyasar pada warga sipil. Selain itu, KKB Papua juga melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah maupun fasilitas umum milik pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa takut dan keresahan pada masyarakat. Kepala Densus 88 Polri menyatakan bahwa organisasi KKB Papua bukan hanya kelompok separatis, melainkan sudah mengarah pada terorisme karena kelompok ini menyebarkan rasa takut, melakukan kekerasan pada warga sipil tidak bersalah demi mengupayakan mewujudkan keinginan mereka mendirikan negara Papua merdeka. Mahfud MD menjabarkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, korban kebrutalan dari KKB Papua ini mencapai hingga 110 orang dan 95 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Anak-anak, terkait dengan sikap karakter profil pelajar Pancasila dari konflik KKB Papua yang ada, maka kita bisa melihat bahwa ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jika kita analisis dari kasus konflik KKB Papua tadi, maka dengan adanya poin membela negara, itu adalah salah satu unsur rasa syukur yang kita miliki terhadap karunia Tuhan. Maka tugas kalian adalah menjaga persatuan dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia.
Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang konflik KKB Papua, mari kita berlayar ke Laut Natuna. Halo anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai ancaman kedaulatan NKRI tentang konflik di Laut Natuna. Konflik Natuna adalah konflik yang berawal dari klaim Cina terhadap wilayah Laut Natuna. Hal ini memanaskan situasi hubungan antar negara yang juga memiliki batas di wilayah laut tersebut. Memanasnya kembali kisruh Laut Cina Selatan telah dimulai semenjak tahun 2015. Saat itu, Cina menentukan kembali peta perbatasan lautnya yang meluas sampai pada beberapa titik di wilayah baru. Dalam titik baru itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dirugikan sebab di dalamnya terdapat titik yang meliputi wilayah di Kepulauan Natuna. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Cina yang memasuki wilayah perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Pelanggaran batas laut Natuna yang dilakukan oleh Cina adalah karena adanya potensi kekayaan alam yang luar biasa di Laut Natuna, yakni terdapat gas bumi dan ikan. Sikap karakter profil pelajar Pancasila terkait dengan konflik Natuna adalah nilai gotong royong, di mana kita harus gotong royong menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tugas ini bukan hanya tugas TNI Polri, tapi tugas dari seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga agar Indonesia tetap utuh berdaulat. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang KKB Papua dan konflik Natuna, maka jika kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila di sini sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai karakter profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 3. Yang pertama adalah beriman atau berakhlak mulia, karena kita telah menerapkan akhlak kepada agama, manusia, dan negara. Kedua adalah nilai gotong royong, di mana kita bergotong royong untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bernalar kritis, karena memproses, menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, serta mengambil keputusan dengan tepat. Hal ini terwujud dengan langkah cepat pemerintah Indonesia untuk menanggulangi konflik di wilayah Laut Natuna. Hai anak-anak hebat, sekarang kita sampai di penutup pembelajaran. Tentunya kita harus menyimpulkan dari apa yang kita pelajari selama ini. Sebagai generasi muda penerus bangsa, tugas kalian tentu tidak mudah, di mana kita ketahui ancaman datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, kita harus terus memupuk rasa dan semangat persatuan dan kesatuan demi menghalau adanya perpecahan. Anak-anakku, kalian harus tetap menerapkan rasa cinta terhadap tanah air, rasa memiliki terhadap tanah air, karena kita Indonesia. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali. Salam pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.